Shalom, puji nama Tuhan, sebab pada hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian Resort GKI Pulang Pisau bersama saya Pendeta Agustiman. Hari ini firman Tuhan diambil dari Rut 2 ayat 8-14. Dengan nas yang menjadi bahan renungan kita dari Rut 2 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau dapat berlindung. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, hari-hari ini kita semua menyaksikan bahwa saat ini suasana politik di negeri kita, khususnya dalam pemilihan kepala daerah cukup memanas. Di berbagai tempat, banyak tokoh masyarakat, pemimpin, bahkan tokoh agama yang terlibat dalam perdebatan panas. Di media sosial, saling menyerang, hinaan, dan sikap merendahkan satu sama lain kerap kali kita jumpai. Banyak yang lebih mengutamakan kekuasaan daripada rasa kasih dan hormat, seakan-akan kemenangan adalah segala-galanya. Kita sebagai umat yang mengaku percaya kepada Tuhan, tentu perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah cara seperti ini yang dikehendaki Tuhan bagi umatnya? Bagaimana kita sebagai orang percaya harus bersikap di tengah situasi politik yang saling menjatuhkan ini? Hari ini, kita akan belajar, saudara, dari kisah Rut dan Boas. Khususnya dari kata-kata Boas kepada Rut dalam Rut pasal 2 ayat yang ke-12. Dalam kisah ini, Rut adalah seorang perempuan Moab yang datang ke Israel bersama mertuanya Naomi setelah ditinggal suaminya. Ia rela meninggalkan negerinya sendiri untuk mengabdi dan merawat mertuanya yang sudah lanjut usia saat itu. Nah, di tengah kemiskinan, Rut pergi ke ladang untuk memungut sisa-sisa gandum agar mereka bisa bertahan hidup di tempat itu. Ketika Boas, pemilik ladang, melihat Rut dan mendengar tentang pengorbanan serta kesetiaannya kepada Naomi, ia memberikan doa berkat kepada Rut, yang mana doa berkat itu katanya adalah Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Nah, di sini Boas tidak hanya berbicara, saudara, tetapi juga menunjukkan penghargaan dan rasa hormat kepada Rut. Ia mengakui ketulusan dan kerja keras Rut serta memberkatinya, mendoakan agar Tuhan membalas semua pengorbanan Rut, bukan karena status atau kekayaannya, tetapi karena ketulusan hatinya untuk berbuat baik. Jadi Boas tidak memandang status sosial atau asal-usul Rut sebagai orang Moab, tetapi ia menilai karakter dan tindakan Rut yang penuh kasih dan pengorbanan. Dan disinilah kita melihat bahwa Boas adalah sosok pemimpin yang adil, tidak terpengaruh oleh status atau latar belakang seseorang, tapi menghargai kebaikan dan integritas. Saudara, kisah ini memberikan pelajaran yang sangat relevan bagi kita dalam konteks politik saat ini. Pemimpin yang baik adalah mereka yang tidak hanya memikirkan posisi dan kemenangan, tetapi juga memiliki hati yang tulus untuk melayani dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Mereka seharusnya mampu melihat kebaikan dan potensi dalam setiap orang tanpa memandang latar belakang atau dukungan partai politik manapun. Pemimpin yang kita dambakan, saudara, adalah sosok seperti Boas, yang tidak mementingkan diri sendiri dan tidak terlibat dalam adu kekuasaan atau kebencian, tetapi mau menghargai orang lain dan menunjukkan sikap kasih. Sebab ketika seorang pemimpin hanya sibuk merendahkan orang lain, ia telah kehilangan fokus pada panggilan sejatinya untuk melayani rakyat dengan kasih. So, apa aplikasi firman ini bagi kita sekalian? Sebagai jemaat dan masyarakat, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga diri agar tidak terjebak dalam politik yang saling menjatuhkan, saudara. Sebaliknya, kita dipanggil untuk menjadi seperti Rut, setia, penuh pengabdian, dan menjaga hati yang tulus. Janganlah kita ikut-ikutan menghujat atau merendahkan orang lain demi membela tokoh tertentu atau kandidat yang kita dukung. Ingatlah bahwa Tuhan melihat hati kita, saudara. Dan Tuhan akan memberikan balasan setimpal atas segala perbuatan kita, baik yang baik maupun yang buruk. Karenanya, di tengah situasi politik yang memanas ini, mari kita memilih jalan yang berbeda.
jalan yang menunjukkan kasih, hormat, dan penghargaan kepada setiap orang, sama seperti yang Boas lakukan kepada Rut. Mari mendukung pemimpin yang tidak hanya kuat, tetapi juga adil dan rendah hati. Dan bagi kita yang terlibat langsung dalam dunia politik, hendaknya kita meneladani Boas yang menghormati orang lain dan mendoakan mereka, bukan menjatuhkan atau merendahkan mereka. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, biarlah firman yang telah kami dengarkan bersama itu akan menjadi berkat buat kami dan akan memberikan bimbingan bagi kami untuk memilih pemimpin yang akan kami pilih untuk kebaikan Kalimantan Tengah ini. Dan kiranya Tuhan, kami tidak seperti orang lain yang suka menghujat merendahkan para calon pemimpin, tetapi biarlah kami mendoakan mereka, biar kehendak Tuhan yang jadi atas setiap calon. Berdoa saat ini untuk Gereja GKE Palimirmo Rei 8. Engkau berkati jemaat di tempat itu, Engkau berkati usaha pekerjaan hidup dan keluarga mereka Tuhan, biar semakin berlimpah dalam-Mu. Dan biarlah gereja GKE ini akan selalu maju berkembang, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka, para hamba-hamba Tuhan, para majelis, dan seluruh anggota jemaatnya. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan semua hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.